Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara-saudara, tema ibadah kita, Kitab Suci menuntun pada keselamatan. Berhubung dengan tema ini, maka dipilih nats pembimbing dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Sebelum membaca firman Tuhan, kita akan mengaku dosa. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum membaca firman Tuhan sesuai tema dan merenungkannya, marilah kita memeriksa diri kita menurut terang firman Tuhan. Bahwa seringkali kami melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki supaya kami kudus, sebab Engkau kudus. Kami menyadari bahwa hidup dan pelayanan kami sering tidak mencerminkan kekudusan. Sebaliknya, kami menjadi serupa dengan dunia ini. Kasihanilah dan ampunilah kami, ya Bapa. Ya Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri bagi dunia dan bagi kami. Mulut kami mengatakan percaya pada pengorbanan-Mu, tapi tingkah laku kami tidak meneladani tindakan dan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, baharuilah kami agar kami hidup dalam kebenaran, keadilan dan ketaatan kepada-Mu, serta beribadah dengan sungguh bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, perkataan ini benar dan patut diterima seluruhnya, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib
bersalimu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mendengarkan amanat hidup baru yang tertulis dalam Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku sudah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, sucikanlah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mau mendengar dan mampu memahami firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita di minggu ini diambil dari kitab kudus Perjanjian Baru dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-49. Sekali lagi Bapak Ibu, Badan Pekerja Sinode Gemibem menurunkan pembacaan firman Tuhan secara sinodal melalui Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 49. Lembaga Alkitab menuliskan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memandang tentang kehidupan dalam persekutuan keselamatan dengan Kristus, maka pandangan kita tidak hanya tertuju kepada Yesus atau kepada Rasul Paulus, tapi pandangan kita akan tertuju kepada bagaimana keselamatan itu dimulai melalui Perjanjian Lama sampai berakhir pada Perjanjian Baru. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat Perjanjian Lama, berita tentang kegenapan keselamatan itu sudah didengungkan melalui para nabi, melalui pemberitaan-pemberitaan kepada umat Tuhan Israel. Kata Mesias yang menyelamatkan itu sudah mulai disampaikan. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Perjanjian Baru, berita tentang keselamatan, tentang kabar baik itu dibawa oleh Yesus sendiri. Dan pemberitaan itu bukan hanya dibawa oleh para murid tentang Yesus, tapi juga oleh Paulus sendiri sebagai salah satu tokoh
yang membentuk dan membangun kehidupan jamaat dengan pemberitaan Kristus yang menyelamatkan itu disampaikan. Saudara-saudara, tentunya bicara tentang keselamatan, kita bukan cuma bicara tentang siapa Tuhan, tapi kita bicara tentang bagaimana Tuhan itu dan ada di mana, apa perannya dalam kehidupan orang percaya. Hal ini tentunya Bapak Ibu membutuhkan apa yang disebut dengan pembawa berita. Karena pembawa berita ini bukan cuma soal nabi-nabi. Di Perjanjian Baru, murid-murid pun disebut pembawa berita. Rasul Paulus disebut sebagai pembawa berita. Timotius dan seterusnya disebut pembawa berita. Nah, secara khusus, ketika Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 49 ini dibacakan, masa ini Bapak Ibu adalah masa ketika Yesus telah bangkit. Jadi ketika Yesus bangkit, selama hampir 40 hari Bapak Ibu, dia memberikan kekuatan, pengenalan, tapi juga memberi pengajaran-pengajaran bagi para murid. Apa maksudnya? Maksudnya agar supaya para murid meneruskan pemberitaan tentang kehidupan pribadinya dalam membangun persekutuan umat, sehingga umat yang percaya, orang yang disebut persekutuan dalam Kristus itu mengenal siapa Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid yang hadir di masa sesudah kebangkitan Kristus ini, mereka diberikan titipan-titipan yang punya landasan untuk mendidik, tapi juga membawa berita itu kepada siapapun juga. Yang ia sampaikan di sini adalah berita tentang kebangkitan, kematian, dan keselamatan yang telah ia lewati. Jadi Yesus melewati itu masa menyelamatkan manusia, dan ia turun ke dalam kerajaan maut, menyelamatkan dunia orang mati. Maka pada hari ketiga ia bangkit, ia mengukuhkan kehidupannya sebagai Tuhan yang berkuasa. Lalu ia memberikan pernyataan kepada para murid bahwa apa yang disampaikan melalui kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur hendak menunjuk bahwa para murid harus mengenal bahwa ia hadir bukan hanya di saat murid-murid ada, tapi ia ada telah lebih dahulu sebelum segala sesuatu. Para murid yang memberikan kesaksian memahami bahwa keterpanggilan mereka adalah keterpanggilan untuk membawa berita. Berita yang disampaikan oleh para murid ini Bapak Ibu bukanlah berita yang biasa-biasa. Tapi berita yang mereka sampaikan ini adalah berita yang menunjuk pada Yesus yang telah tertulis dalam firman Tuhan, yang akan senantiasa membawa kehidupan umat Tuhan untuk mengerti tentang jalan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melaksanakan tugas ini tentunya para murid dalam situasi dan kondisi di mana Yesus baru bangkit ada kekhawatiran dan takut. Karena mereka terheran-heran. Ini Yesus baru bangkit, kemudian dia so titip, ini yang harus menibeking. Masih ada dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang berpikir mau dapat keselamatan atau nyanda, karena dalam situasi begitu. Ini so titip sesuatu. Hal ini penting Bapak Ibu, sebab pemberitaan tentang firman Tuhan ini memberi fungsi yang sangat menjanjikan dalam hidup mereka. Bahwa mereka bukan hanya menerima keselamatan, tapi keselamatan melalui Yesus yang ada dalam kehidupan mereka itu harus dibawa dan disiarkan, harus bawa dan diberitakan. Sebab dari firman Tuhan ini hendak menuntun kehidupan orang untuk mengerti bahwa hidup mereka adalah hidup yang telah dijaga, diselamatkan, dan dikuatkan. Sehingga firman Tuhan yang dibawa oleh para murid untuk menguatkan para jemaat orang-orang percaya harus mengerti bahwa hal ini penting
bukan karena firman itu hanya didengar, tapi firman ini hidup dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara jemaat, kalau bicara tentang firman Tuhan yang hidup, itu berarti kita bicara tentang Yesus Kristus. Kalau bicara tentang firman Tuhan yang tertulis, kita bicara tentang firman Tuhan dalam Alkitab. Nah, hal ini yang disampaikan pada para murid lebih menunjuk pada firman yang hidup. Sehingga firman yang hidup ini, Yesus yang telah mati dan bangkit ini, dalam kuasa penyertaan Roh Kudus, memberikan bimbingan, penyertaan dan penjagaan. Supaya umat mengerti bahwa mereka harus bertumbuh melalui penjagaan dan kehidupan yang Tuhan berikan. Artinya, Bapak Ibu, di samping umat Tuhan akan membaca firman Tuhan, tapi juga firman yang hidup itu menjadi penjaga dalam kehidupan orang-orang percaya. Supaya kehidupan orang percaya itu mengandung arti-arti penting dalam makna hidupnya. Tentunya yang pertama, orang percaya yang tahu Tuhan itu firman hidup, dia membaca firman Tuhan, dia akan berdiri pertama dalam kebenaran. Yang kedua, ketika orang percaya menjalankan kehidupannya melalui firman itu, maka ia akan bertumbuh dalam iman. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika orang percaya yakin dengan firman Tuhan, akan ada pedoman yang menuntun kehidupan orang percaya, termasuk bagaimana ia membangun hubungan yang akrab dengan sesama. Karena ia tahu firman itu memberikan kehidupan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada paham yang sempit yang melihat bahwa firman Tuhan itu hanya sekedar sesuatu yang didengar. Di beberapa tempat Bapak Ibu, orang percaya melihat bahwa siapa dalam persekutuan bergereja, orang banyak hadir, suka dengar firman Tuhan. Tapi dalam realitas dan perlakuan, dalam kenyataan-kenyataan hidup, bukan sedikit persoalan yang terjadi, dan pemicunya adalah kehidupan orang-orang yang beriman, malah yang membawa Alkitab setiap hari Minggu. Begitu kan Bapak Ibu? DP kata ringkas mau bilang begini Bapak Ibu. Dorang pi gereja bawa Alkitab, pi ibadah bawa Alkitab. Tapi perlakuan dan tindakan dalam membangun persekutuan dan membangun diri sendiri sulit. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena orang memandang bahwa kitab suci hanya sebagai kata-kata yang didengar. Mewujudkan hal itu Bapak Ibu, kita membutuhkan kuasa. Orang yang datang beribadah Bapak Ibu, dia akan mampu melihat bahwa apa yang dibawa, apa yang terjadi dalam sebuah kerangka persekutuan beribadah, itu yang harus dibawa. Bawa pulang itu. Bukan sampai di gereja Bapak Ibu, habis baca Alkitab, kelar baca Alkitab, kita tutup. Tutup Alkitab, kita berpikiran mulai dilayang-layang. Selanjutnya, dalam Alkitab itu ketika ia mengandung tentang kebenaran, maka tindakan orang percaya yang membaca dan merenungkan hal itu harus sejajar. Kalau orang membaca tentang kebenaran dalam keselamatan melalui Yesus, mesti sejajar itu kebenaran ya Bapak Ibu. Bukan. Sekurang-kurangnya kalau bilang kebenaran Bapak Ibu, kita harus mampu mengubah sesuatu. Bicara. Jangan solia-lia tu salah babadiang. Karena ada berapa orang, berapa jemaat yang tidak mau bicara, takut dengan keadaan, orang mau marah kaget. Tapi DP aneh dia aja inbox pada petamang. Yang nak bicara terek di luar, mar dia inbox, dia messenger. Tuhai tapi birman nih. Hari-hari bakal lain, cuma persoalan baju. Ada bicara Bapak Ibu. Orang punya tanggung jawab tentang itu. Untuk mengubah keadaan hidup masyarakat, karakter jamaat, kehidupan orang per orang itu, tugas kita adalah memberitakan dan membawa kabar itu.
bagaimana ketuk dia membawa tuh kabar berita itu, Kang, Bapak Ibu? Dalam hidup orang lain. Kalau dia sendiri juga, dia sendiri tidak paham apa itu hidup dalam kebenaran. Sehingga orang dia bilang, urus jokok sampai diri sendiri. Nggak usah urus orang sampai diri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab suci menjelaskan tentang bagaimana keselamatan yang ada dalam Kristus itu secara khusus dibawa dalam kehidupan umatnya. Hal ini menunjuk bahwa firman ini meluruskan dan memberi petunjuk bagi kehidupan orang percaya. Supaya ketika orang percaya menerima firman yang menyelamatkan ini, maka ada sebuah perbaikan dalam hidup. Artinya dari level 1 Bapak Ibu naik level 2 lah tuh hidup, Kang. Dari level 2 dia naik level 3. Kalau kelamaring dulu pangbakat towo orang popok bilang, ini hari sonyanda. Kalau kemarin dulu atau minggu lalu Bapak Ibu, dia hidup bukan dalam sebuah kerangka kebahagiaan, hari ini bawa itu dalam kebahagiaan. Kalau minggu lalu atau hari-hari yang lalu kita tidak diberi petunjuk dan pedoman untuk hidup dalam kebenaran, maka ketika kita menerima firman, mintalah Roh Kudus bekerja supaya itu kebenaran itu orang backing, Bapak Ibu. Jangan membuat orang lain menderita. Bahkan ada orang lain juga Bapak Ibu mempraktekkan firman itu pada kerangka yang salah. Kadang-kala firman Tuhan dipraktekkan dalam kerangka yang salah. Kasih, mengasihi itu hanya dalam batasan-batasan tertentu. Kalau saudara kita bicara, kalau batamang kita kasih. Kalau dia baik-baik pada kita, kita baik-baik pada dia. Begitu kata itu firman. Tidak demikian, Bapak. Sebab kehadiran Kristus melalui rohnya menggerakkan kehidupan orang percaya untuk berbuat dan bertindak. Karena Roh Kudus itu Bapak Ibu bekerjanya bukan hanya memberikan penyertaan bagi manusia, tapi Roh bekerja untuk mengubah sesuatu menjadi baik. Roh tidak bekerja hanya diam. Jadi orang percaya yang menerima kuasa Roh Kudus melalui firman Tuhan, Roh itu mengubah orang hidup hari-hari lebih bagus. Bukan hari-hari orang lebih pastiu tuh hidup. Orang di sini kan belum ada orang yang pastiu tuh hidup. Usahakanlah Bapak Ibu kehidupan itu punya makna, sehingga kita tidak masuk dalam level orang pastiu. Atau orang masuk dalam level orang ni mau batamang. Siapa ni mau batamang? Aduh, boleh percaya aku. Ceritanya nak betul, dia bawa betul. Mudah-mudahan Bapak Ibu, orang jemaat yang telah menerima kasih karunia keselamatan, orang yang disebut pemberita ini, membawa berita itu, akan berada pada posisi yang demikian. Tidak berada pada posisi yang seperti diucapkan tadi. Supaya pertumbuhan persekutuan jemaat itu benar-benar terlihat. Dan bukan hanya pertumbuhan, dalam pengertian pertumbuhan iman, tapi relasi antar jemaat itu benar-benar terbentuk. Dan kita menjadi orang-orang yang berkualitas, yang di dalamnya kita hidup karena firman yang menghidupkan, dan kita membawa kehidupan itu supaya orang lain hidup juga, Bapak. Itu kan itu fungsi firman, Kang. Dari Pak Tuhan, orang terima, ketika Pak orang bawa sebagai pemberita. Supaya tidak ada orang lain yang menderita, Bapak Ibu. Dan yang paling terakhir, firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dia mengandung dua hal. Hal yang positif, tapi hal yang negatif. Hal yang positif adalah ketika orang mendengar dan ia melakukan. Hal yang negatif adalah ketika orang mendengar, dia bicara dan tidak melakukan. Itu persoalan besar. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, dalam hidup tidak ada pembaharuan, itu tandanya roh tidak bekerja pada orang itu. Sebab roh bekerja mengubah kehidupan. Kiranya dengan firman Tuhan ini akan menuntun kita semua untuk membawa hidup kita pada kebenaran, tapi juga melihat bahwa firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus,
adalah Tuhan yang menjaga, menyertai kehidupan kita supaya kita bertumbuh sebagai gerejanya yang kudus. Amin. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Pelukkanlah rencanaku dengan air surga-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara-saudara jemaat, kita mendengarkan puji-pujian yang sudah diatur. Puji-pujian saat ini oleh Jemaat Kolom 2.
Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat, dan dalam bersyafaat ini kita akan mendoakan secara khusus kehidupan saudara-saudara kita yang bergumul karena sakit, yang dirawat di rumah sakit dan di rumah masing-masing, tapi juga mereka yang berduka cita dan yang bersyukur karena hari ulang tahun dan syukur atas anugerah berkat yang Tuhan beri. Mereka yang sakit yang didoakan Bapak Yanto Tambayong, Bapak Yohanes Lolombulan, Bapak Deki Momongan, Bapak Wilson Maramis, Ibu Selvi MS Lolombulan, Ibu Yeni Lewan Supit di Rumah Sakit Pebundayan, Ibu Rosali Rumengan Lao, Ibu Angel Aseng Rumengan, Ibu Janda Mince Maramis Tambayong, Ibu Alce Ratu Pendong, Ibu Janda Caroline Ratu, Ibu Kartini Salendu Nayawan, Ibu Relke Pendong Momongan, Bapak Royke Tambayong Sumampo, Ibu Putri Sinaulan Sumampo di Rumah Sakit Pebundayan, Ibu Janda El Ratu Wani, dan keluarga yang berduka cita, keluarga besar Maramis Wani atas meninggalnya almarhum Bapak Yun Maramis. Mereka yang bersyukur di hari ini atas hari ulang tahun Bapak Wilfried Ratu, Ibu Shirley Lolombulan Rumengan, Ibu Seviane Manansal Ratu, dan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga-keluarga, keluarga Maksi Momongan atas berkat Tuhan, keluarga Jeren Tintingon atas berkat Tuhan, keluarga Firdi Ratu Maramis atas HUT ke-14, remaja Henry Ratu dan HUT ke-8 adik Ferenc Ratu. Syukur dari keluarga Michael Rumengan Puluakan atas baptisan anak Mikaela Rumengan, dan syukur dari pemuda Maksi Aseng atas berkat Tuhan. Saudara-saudara jemaat, mari berdoa. Bapa yang kekal, Engkau maha mulia dalam hidup kami. Dalam kuasa pengantaran-Mu kami boleh berada di tengah perjalanan kehidupan, di sepanjang perjalanan yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Saat kami berada dalam persekutuan yang beribadah di tempat ini, maka kami percaya kami telah membawa hidup kami dalam sebuah perjumpaan yang kudus di hadapan-Mu. Kami pun percaya bahwa kami diberi tanggung jawab untuk membawa berita sukacita ini dalam kehidupan sesama kami, hidup keluarga dan pribadi kami. Bapa di sorga, sebagai jamaat-Mu, kami terpanggil semua untuk berada dalam satu persekutuan yang di dalamnya kami diberi kesempatan untuk membawa pemberitaan-pemberitaan kami melalui firman Tuhan dalam Alkitab, untuk menunjukkan dalam tindakan, pikiran, dan perbuatan kami bahwa kami adalah orang-orang yang dibenarkan dan diselamatkan oleh karena kematian dan kebangkitan-Mu. Karena itu tuntun kami dengan Roh Kudus supaya kami layak untuk membawa berita sukacita ini melalui firman Tuhan kepada siapapun dan di dalam situasi apapun. Kami pun berdoa kepadamu ya Bapa. Di tengah kehidupan jamaat-Mu, ada banyak hal yang telah Engkau anugerahkan bagi kami semua, kehidupan dan kelayakan. Tapi juga ada banyak hal yang kami temui dalam hidup ini. Ketika kami berada dalam pergumulan-pergumulan, karena sakit penyakit yang dialami oleh jamaat-Mu, karena mereka bergumul dengan kehidupan akan kebutuhan, karena bergumul dengan sesama, bergumul dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam kerja maupun dalam kehidupan yang lain. Tuhan, Engkau adalah tempat sandaran kami. Tolonglah kehidupan kami, supaya kami mampu melewati hal-hal yang menjadi rintangan dalam hidup kami, dan kami boleh terbentuk sebagai orang-orang yang beriman, yang kokoh dan kuat dalam menghadapi segala bentuk pergumulan kami. Kiranya mereka yang berada dalam keadaan sakit, melalui perawatan yang dilakukan akan membawa kesembuhan. Dan kami yakin tangan Tuhan akan menolong, memampukan kehidupan mereka, supaya mereka boleh sembuh, dan pengharapan mereka
boleh senantiasa mereka terima. Kehidupan jemaat-Mu yang bersyukur karena ketambahan usia, tapi juga karena berkat-berkat anugerah. Kiranya mereka akan terus berada dalam persekutuan dengan-Mu dan meminta pertolongan penyertaan Tuhan, supaya waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup mereka akan digunakan dengan sebaik-baiknya, dan mereka akan menjadi bagian yang bersaksi dan membawa pemberitaan benar tentang hidup dalam keselamatan dengan Tuhan. Diberkatilah kehidupan keluarga jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan karena duka cita. Secara khusus keluarga Maramis Wani. Mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, dan dalam pengharapan mereka kiranya kasih Tuhan akan menguatkan mereka, supaya mereka mampu menjalani hari-hari hidup tanpa orang yang mereka kasihi. Dan karena Tuhan ada dalam hidup mereka, maka tuntunlah mereka supaya mereka tetap disediakan masa depan yang baik. Kami semua yang hadir di tempat ini, ya Bapa, berharap dan bermohon Engkau memberi kami kesempatan untuk kami hidup dan menikmati segala pekerjaan, segala tanggung jawab yang akan kami lakukan. Pelayan-pelayan-Mu yang Engkau telah sebarkan dalam rangka membangun dan memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kerajaan Allah, Engkau senantiasa berkati. Kehidupan jemaat-Mu yang telah terpanggil dalam pemerintahan, yang telah diberi wewenang oleh Tuhan untuk menjalankan tugas dan amanat, membawa sukacita, kesejahteraan, dan kehidupan, keadilan dan keamanan, Tuhan berkati juga. Bapa dalam sorga, kami pun memohon kiranya Engkau mengaruniakan segala hikmat bagi kami, supaya segala rencana, program-program dan penganggaran dalam jemaat-Mu ini akan terlaksana dengan baik, terutama ketika kami sementara merenovasi pembangunan gedung gereja yang ada di tempat ini. Pertolongan Tuhan kiranya berlaku atas kami, supaya kami boleh menerima segala penyertaan Tuhan, dan di dalamnya kami akan melihat Tuhan bekerja sehingga upaya dan harapan kami untuk pembangunan gereja ini terwujud karena kasih daripada-Mu. Bapa dalam sorga, kami akan membawa persembahan. Berkati semua persembahan yang kami beri supaya dapat menopang pelayanan gereja-Mu. Dan ketika anak-anak kekasih kami dibawa dalam sakramen baptisan kudus di hari ini, maka pertolongan Tuhan kiranya berlaku atas hidup mereka. Anak-anak kekasih ini akan menjadi bagian dalam hidup beriman keluarga, tapi juga mereka ada dalam kuasa keselamatan yang Engkau beri, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang berdiri, bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, tapi juga dalam pendidikan yang benar tentang kehidupan keselamatan. Tuhan, ini kami semua yang datang kepada-Mu, yang bersyukur, kami melandaskan seluruh permohonan dan pengharapan kami melalui doa ini. Dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan kehidupan kita, di mana kita akan masuk dalam liturgi baptisan kudus, di mana anak-anak kekasih dari kedua keluarga akan dibawa dalam sakramen baptisan di saat ini. Karena itu saudara-saudara jemaat, sebelum kita melaksanakan pembaptisan, maka marilah kita mendengarkan pengajaran-pengajaran tentang baptisan kudus yang diamanatkan oleh Yesus Kristus melalui Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara jemaat, setiap orang dibaptis dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengartikan bahwa baptisan kudus adalah meterai atau tanda perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Baptisan kudus menyatakan bahwa yang pertama, kasih Allah Bapa telah ada sejak permulaan kehidupan. Jadi sebelum seorang anak mengerti apa-apa,
Allah Bapa telah mengikat perjanjian keselamatan yang kekal dengan anak yang akan dibaptis. Yang kedua, baptisan kudus menyatakan bahwa darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan setiap anak yang dibaptis dari dosa-dosanya. Dosa anak yang dibaptis dihapuskan dan diampuni karena sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Kristus Allah memperdamaikan isi dunia ini dengan dirinya. Yang ketiga, baptisan kudus menyatakan bahwa Roh Kudus menyertai setiap anak yang dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus dan menuntun kehidupannya di dunia sampai kepada kehidupan yang kekal di dalam rumah Allah Bapa. Saudara-saudara, dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus berarti telah mendapat bagian dalam keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 10. Dengan demikian maka baptisan yang diberikan dan diterima adalah satu kali seumur hidup manusia. Maksudnya Bapak Ibu, kematian Kristus dan kebangkitan hanya satu kali. Karena itu kita hanya satu kali dibaptis, tidak dua kali. Oleh karena itu orang tua dan para saksi dan mereka yang akan dibaptis, janganlah kamu kurang peduli atau menyia-nyiakan perjanjian keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Allah dengan kamu dan anak-anakmu, melainkan peliharalah selalu perjanjian itu. Jadilah teladan bagi anak-anakmu, berharaplah kepada Tuhan Allah, hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesungguhnya anak-anak yang akan dibaptis ini belum dapat mengerti segala pengajaran yang disampaikan kepada kita di hari ini. Oleh karena itu orang tua dan para saksi, apa yang kamu akui dan janjikan adalah sebagai pengganti dari anak-anakmu. Namun berkat baptisan yang kudus itu menjadi bagian anak-anakmu menurut perjanjian kekal Tuhan Allahmu yang di sorga, yang telah bersabda dalam Alkitab melalui Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, nama anak yang akan dibaptis akan dibacakan bersama dengan orang tua dan saksi-saksi. Karena itu sesudah dibacakan, kami mengundang saudara-saudara untuk dapat berdiri di depan. Nama anak Mikaela Krisel Rumengan. Tempat tanggal lahir Popok 20 September 2023. Nama ayah Bapak Michael Rumengan. Nama ibu Kristiani Poluakan. Saksi-saksi baptisan Bapak Pendeta W. Pandelaki STH, Ibu Pendeta Henita Kapente STH, Bapak Penatua Dani Rorimpande SH, Ibu Penatua Agnes Piara SKM, Bapak Stephen Lao, Ibu Diaken Kristi Rumengan, Bapak Michael Ratu SPD, Ibu Hervina Walanda SPD, Ibu Sheni Ratu, Bapak Rian Tombiling, tidak ada kote ini, Bapak Meksi Momongan, Ibu Selvi Moonik, Bapak Felri Aseng, Ibu Mayfi Sero, Ibu Prisil Lengkong, Bapak Jeffrey Ratu, Ibu Ririlia Rumengan, Diaken Ibu Yola Moonik, Bapak Fenli Pendong, Ibu Yanti Rumondor, Bapak Jerry Piai, Ibu Dr. Patricia Moonik, Bapak Riko Lala, ini minta maaf tidak ada, Ibu Siam Sipesik, Bapak Renaldi Tumalun,
Ibu Indri Momongan, Ibu Rani Pesik, Saudara Andre Ratu, Saudara Vanli Maramis, Bapak Joli Bella, SPD. Anak kedua, Kalista Evanora Sepang. Tempat tanggal lahir Kota Mobagu 29 November 2023. Nama ayah Bapak Farli Sepang, nama ibu Ibu Gita Moonik. Saksi baptisan Pendeta Witlem Pandelaki, Pendeta Heni Takapente, Bapak Victor Rumengan, Diaken Ibu Yunita Maramis, Bapak Ralfi Ratu, Diaken Ibu Anita Momongan, Bapak Rizky Sambeka Esos, Ibu Jessica Ratu, Bapak Stanley Sumilat, Ibu Jelvita Pitoy, Bapak Arlen Matindas, Ibu Marini Watung, Bapak Indra Ratu, Ibu Karunia Lumi, Bapak Freddy Ratu, Ibu Yanti Maramis, Ibu Tanti Porayo, Pemuda Kristian Tewal. Dan bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang sudah mengikuti penggembalaan tetapi namanya tidak dibacakan, diundang dengan kasih, dengan hormat untuk boleh mengambil bagian di depan. Demikian, terima kasih. Orang tua dan para saksi, kamu telah menerima pengajaran tentang baptisan kudus, maka supaya menjadi nyata bahwa kamu mengaku dengan segenap hatimu, maka hendaklah kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sambil berdiri. Apakah kamu mengaku bahwa anakmu yang dikandung dan dilahirkan dalam dosa sudah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus, karena itu ia dibaptis? Yang kedua, apakah kamu mengaku bahwa pengajaran dalam Alkitab adalah sumber pengajaran yang benar, yang menuntun pada jalan keselamatan? Yang ketiga, apakah kamu berjanji mendidik dan mengajar anak-anakmu menurut pengajaran Alkitab untuk menjadi orang yang percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan kepada Roh Kudus? Orang tua dan para saksi, apakah jawab kamu sekalian? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita menyanyi bersama-sama Pandang Ya Bapa dalam Rahmat-Mu. Anak yang pertama yang akan dibaptis, adik Mikaela Krisel Rumengan. Diundang saksi baptisan untuk maju bersama orang tua. Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Bapa, hamba memohon kepadamu, tumpangkanlah tanganmu ke atas anak-anak kekasih kami ini, supaya mereka terpelihara dan hidup. Amin. Mikaela Krisel Rumengan.
Selanjutnya, Adik Kalista Evanora Sepang. Kalista Evanora Sepang. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi bersama-sama Batu Penjuru Gereja dan apa yang seterusnya. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kami memuliakan Engkau sebab Engkau telah menunjukkan dan menyatakannya melalui baptisan pada hari ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin anak-anak kami ini, supaya iman mereka dalam Kristus makin teguh, sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menghadapi pergumulan dengan iman, dan beroleh bagian dalam kemenangan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk, disilakan puji-pujian orang tua dan saksi baptisan.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan keyakinan bahwa apa yang kita persembahkan ini berasal dari Tuhan, sehingga persembahan kita adalah ucapan syukur atas berkat Tuhan bagi hidup kita. Janganlah
Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, diundang kita berdiri bersama seluruh orang percaya. Mari kita menyatakan pengakuan iman. Kita mengucapkan pengakuan iman melalui rumusan pengakuan iman rasuli, dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali, kita mendengar warta jemaat yang akan disampaikan oleh Badan Pekerja. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengawali warta jemaat di saat ini, kita patut menaikkan syukur terima kasih kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita ada dalam persekutuan bersama di tempat ini, beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kita mendengarkan firman Tuhan. Warta jemaat di saat ini, ibadah dilayani oleh Bapak Pendeta W. Pandelaki STH dengan nats pembimbing 2 Timotius 3 ayat 15, pembacaan Alkitab Lukas 24 ayat 44 hingga 49. Kehadiran dalam beribadah laki-laki 126 orang, perempuan 272 orang, jumlah warga jemaat yang beribadah di saat ini 398 warga jemaat. Karenanya atas nama jemaat yang beribadah di saat ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta W. Pandelaki STH yang telah melayani ibadah di siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas tanggung jawab pelayanan selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemibem Katarepopo, memberkati Bapak selaku Kepala Keluarga, bahkan juga memberkati keluarga Pendeta Pandelaki Takapente. Sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Juga atas nama Badan Pekerja bersama dengan seluruh majelis jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada jemaat yang ada dalam persekutuan ibadah di saat ini, baik jemaat Gemibem Katarepopo maupun jemaat tamu yang sempat beribadah di saat ini. Kami menyampaikan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya pembacaan surat masuk, yaitu daftar pengumuman nikah, dan jika kedua saudara hadir dalam ibadah di saat ini berkenan kiranya berada di depan, yaitu Kristofani Ratu bersama Velti Rarun.
Daftar untuk pengumuman nomor 688/D005/Dukcapil/9 Romawi/2024. Pada hari ini, Selasa tanggal 24 September 2024, saya Irlansyah Mokodompit SP, pegawai luar biasa pencatat sipil pejabat khusus tempat menyelenggarakan daftar catatan sipil di Kabupaten Bolang Mongondo, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024 jam 14 WITA bertempat di Gedung Gereja Gemibem Katarepopo bermaksud hendak melangsungkan pernikahan mempelai pria Kristofanio Ratu, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan sopir, kediaman Desa Popo, dahulu belum pernah kawin, anak laki-laki dari Bapak Yani Leksi Ratu, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ASN, kediaman Desa Popo, Kecamatan Pasi Timur, dan Ibu Fani L. Tambayong, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kediaman Desa Popo. Dan mempelai perempuan Felti Rarun, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan belum bekerja, kediaman Desa Popo, dahulu belum pernah kawin, anak perempuan dari Bapak Bobi Rarun, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, kediaman Desa Popo, dan Ibu Jane Ratu, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kediaman Desa Popo. Demikian pengumuman ini saya buat dan saya tanda tangani Lolak 24 September 2024 atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolang Mongondo, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, sudah bertanda dan cap Yeni Jaman Esos. Demikian dan dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya informasi ibadah dan informasi lainnya. Puji-pujian minggu depan, ibadah subuh oleh kolom 4, ibadah siang kolom 5, dan ibadah malam kolom 6. Pertemuan Rukun Werung dilaksanakan sebentar sore jam 16.30 pada keluarga Detumbelaka Tambayong. Pertemuan Rukun Manopo dilaksanakan pada hari Selasa 1 Oktober 2024 jam 16 WITA atau jam 4 sore pada keluarga Joan Wortinoye. Pertemuan Rukun Tambayong dilaksanakan hari ini Minggu 29 September 2024 jam 15 WITA atau jam 3 sore pada keluarga Reksi Kaligis Karundeng, Kompleks Lapangan Popok Selatan. Ibadah kumaos atas meninggalnya almarhum Bapak Yun Maramis pada keluarga Maramis Waani dilaksanakan pada hari ini Minggu 29 September 2024 jam 19.30 WITA atau selesai ibadah malam di rumah gereja. Ibadah rumpun keluarga Momongan Ratu dilaksanakan hari ini Minggu 29 September 2024 pada keluarga Tambayong Momongan di Desa Manembo jam 3 sore. Pertemuan rumpun Lawrence Ratu Lolombulan dilaksanakan hari Senin 30 September 2024 pukul 16 WITA atau jam 4 sore
pada keluarga Eki Ratu Moonik. Pertemuan Rukun Pendong dilaksanakan hari Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 16 WITA atau jam 4 sore pada keluarga Coan Pelealu Lengkong. Selanjutnya pertemuan Rukun Moonik dilaksanakan pada hari ini Minggu 29 September 2024 pada keluarga Ibu Janda Doli Lonteng Lasabuda pukul 15 WITA atau jam 3 sore. Selanjutnya syukur pribadi dan keluarga. Pertama, syukur keluarga Jeren Tintingon Tambayong atas berkat Tuhan Rp700.000 dengan rincian persembahan syukur Rp200.000, pembangunan Rp100.000, keluarga Pendeta Wepandela Kita Kapente Rp100.000, Kadim Rp50.000, topangan untuk pos pelayanan di Desa Siak Rp100.000, Majelis Kolom 1 Rp100.000, Penatua Kolom 25 Rp50.000. Kedua, ucapan syukur keluarga M. Rumengan Poluakan atas baptisan anak Mikaela Rumengan memberikan Rp500.000 dengan rincian pelayanan Rp100.000, pembangunan Rp100.000, keluarga pendeta Rp100.000, penatua dan diaken kolom 11 Rp200.000. Selanjutnya ucapan syukur atas berkat Tuhan dari keluarga Freddy Ratu Maramis atas hari ulang tahun ke-14 remaja Henry Ratu dan hari ulang tahun ke-8 adik Ferenc Ratu memberikan Rp300.000 dengan rincian persembahan syukur Rp100.000, topangan untuk keluarga pendeta Rp50.000, majelis kolom 11 Rp100.000 dan kadim Rp50.000. 4. Ucapan syukur pemuda Maksi Aseng atas berkat Tuhan Rp250.000 dengan rincian pembangunan Rp50.000, keluarga pendeta Rp50.000, kadim Rp50.000, majelis kolom 18 Rp100.000. 5. Syukur keluarga Meksi Momongan Moonik atas berkat Tuhan Rp500.000 dengan rincian persembahan syukur Rp200.000, topangan untuk keluarga pendeta Rp200.000 dan kadim Rp100.000. Syukur keluarga Farli Sepang Moonik atas baptisan anak Naura Sepang memberikan Rp200.000 untuk persembahan syukur. Selanjutnya penerimaan lainnya, topangan Rp50.000 per kakak, kolom 18 Rp200.000, topangan Rp50.000 per kakak, kolom 10 Rp250.000, topangan Rp50.000 per kakak, kolom 19 Rp100.000. Dan diingatkan kepada jemaat bahwa tanggal 1 adalah ibadah keluarga atau setiap tanggal 1 bulan berjalan kita ketahui kita melaksanakan ibadah keluarga di kolom kita masing-masing. Jadi demikian untuk warta jemaat di saat ini. Dan juga mengingatkan bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan pada warta jemaat yang lalu, karena sementara pembongkaran atau renovasi gedung gereja, seng semua ada di bawah dan sudah diikat. Per kolom itu hanya dapat 2 ika dan dalam satu ikatan itu ada 10 lembar. Dan per ikatan itu 1 ika harganya Rp200.000. Jadi jika pengambilan seng ini bukan warga jemaat yang mau datang
misalnya warga jemaat Babli harus hubungi ke pelayan khusus kolom setempat, nanti pelayan khusus yang mau ambil supaya teratur, supaya tidak ada tercecer. Bapak Ibu, ikatannya hanya 60 ika, sementara torang ada 28 kolom. Dan sebagian sudah torang sisihkan untuk digunakan untuk pos pelayanan di Siak. Karena saat ini pos pelayanan di Siak masih menggunakan terpal. Jadi kalau torang meminta lebih, torang soator sedemikian supaya katu merata atau adil. Jadi kalau ada yang mau ambil mulai besok berminat, silakan hubungi pelayan khusus yang ada di kolom masing-masing. Dan jika sampai di halaman gereja, ada juga yang mengatur, ada yang akan memberikan, yaitu Bapak Okta Mamangke. Jadi itu informasi untuk warga jemaat. Demikian warta jemaat di siang hari ini. Perhatian jemaat disampaikan, terima kasih. Tuhan menolong memberkati kita semua. Shalom. Jemaat diundang berdiri. Pergilah dengan damai dan ingatlah selalu nasihat Rasuli. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati dan menyertai kita.